Cia, tapi Papa Celo bukan orang Cina sih. Terus orang apa? Papa Celo keturunan Jepang, soalnya Nenek Celo itu asli orang Jepang. Wah, keren banget. Tapi Cia juga blasteran, campuran gitu. Papa Cia orang Jawa, Mama Cia orang Sunda. Wah, pantesan kamu cantik banget ya Cia. Sampai koko Celo aja, Su. Celo. Apaan sih lebay banget? Gue juga Cindo, lebih ori daripada Celo. Beneran Cina Cungkwa, bukan Cina abal-abal. Serius, Ais? Ya iyalah, bukannya udah jelas ya? Emangnya lo gak bisa lihat? Nih mata gue sipit kan? Dih, kenapa jadi disipit-sipitin? Kalau gitu, marga lo apa? Marga, aku tuh orang Cina ya, bukan orang Batak. Bukan cuma orang Batak doang, Keles yang punya marga. Di Indonesia tuh masih banyak banget suku lain yang juga punya marga loh. Bener banget tuh. Biasanya, marga itu ada di urutan paling depan sebelum nama Mandarin lo. Kalau nama Mandarin kamu apa, Ais? Itu. Katanya Cinaril. Masa nama Mandarin aja nggak punya? Kamu bohong ya? We listen and we don't judge. Aku ngempeng pakai dot sampai kelas 1 SD. Hore. Belum selesai. Oh, belum selesai. Don't judge ya. Iya. Tahu botol susu dot kan? Aku minum itu sampai kelas 3. Anjay. Jadi sambil tiduran terus kayak minum gitu. Sampai mamaku buang botolnya. Terus ya akhirnya ya mau nggak mau berhenti guys. Don't judge. We listen and we don't judge. Waktu aku masih kecil, kelas 4 SD, aku masih ngompol di celana. Terus waktu aku ngompol di celana itu, omku itu datang ke rumah, don't judge ya. Terus kasurnya aku balik, celananya aku sembunyiin. We listen and we don't judge. Waktu kecil aku diminta tolong mamaku buat jagain adik aku si Boston yang masih bayi banget. Dan waktu itu dia tuh guling-guling gak tau apa-apa dan akhirnya dia jatuh dari kasur terus duk dimarahin mama. Tapi aku malah salahin si Bostonnya. Hah? Nih konten boleh jalan nggak ntar kagak mana mau meloi. Apa? Baik mah, nanti aku sampein ke Snow. Kenapa? Tante Jubaidah kecelakaan Snow. Terus gimana? Tante luka-luka dan sekarang dirawat di rumah. Tapi anaknya nggak selamat. Apa? Aku mau banget besuk. Tapi Elliot lagi demam begini. Kamu di rumah jaga Elliot. Biar aku sama Shelo yang jenguk tante. Papa, kita mau kemana? Rumah Tante Jubaidah. Asyik. Halo Tante. Aduh, repot-repot Seno. Selamat malam, Tante. Shelo juga datang. Ayo masuk. Gimana keadaan Tante? Ya beginilah Seno. Oh ya Tante, saya turut berduka cita. Sebentar ya, Tante ambilkan minum dulu. Kok Tante jalannya diseret-seret gitu? Kaki Tante kenapa? Sakit? Tak tahu kenapa, kaki Tante jadi pincang jalannya. Padahal dokter bilang tidak ada apa-apa. Mungkin trauma psikologis katanya. Nih, Udah malam. Tante harus banyak istirahat supaya cepat pulih. Iya Seno. Kalau begitu, kami permisi pulang dulu ya Tante. dadah. Kalau Tante ada butuh apa, kasih tahu saya aja. Baik Seno. Papa, Apa Celo? si Tante apa nggak belat ya? Emang kenapa? Itu anaknya gelayutan di kaki Tante. Celo, kamu lihat apa? Loh, Snow, belum balik loh. Berarti jadi OSIS, sampai sore gini aja masih di sekolah. Aska, lo percaya nggak kalau hantu bisa nelepon? Hah? Nih. Jin, Ini apaan? kalau lo nonton sampai habis, lebih gila lagi. Soalnya ceritanya sama persis kayak tragedi nyata Nida yang terjadi di Malaysia tahun 1992. Serius? Hello? Macam boleh turun nama? Siapa ni? Saya. Ha? Nama saya. Nama awak apa? Nama saya Nida. Nida. Awak okey ke Nida? Nida. Ha?
Hello. Saya nak cerita tentang luahan perasaan tu gitu. Luahkan perasaan? Luahkan perasaan apa tu? Okay, sebenarnya saya nak cerita tentang saya. rekod lah. Pengalaman saya pada tahun 1992, masa tu umur saya 23 tahun. Jadi, Rekod. saya pernah lawan cakap mak ayah saya sebab masa tu nak dekat raya. Okay. Jadi, masa nak dekat raya tu, dia orang kata jangan keluar sebab masa tu ramai orang, bahaya. Lagipun memang tengah kan masa tu. Okay. Jadi, diorang dah pesan masa tu saya keluar juga. Biasalah orang darah muda kan, jadi macam Faham. kita nak keluar juga. Kita tak peduli cakap diorang. Tapi masa tu sebenarnya saya nak beli hadiah beg untuk mak saya. Faham. Untuk hadiah untuk dia. Dan saya nak surprisekan dia. Saya tak nak cakap kat dia saya nak keluar sebab beli hadiah dia. Faham. Kebetulan raya tu adalah birthday dia. Jadi saya gulung keliling beg tu macam dah habis sebab waktu raya kan. Jadi banyak yang dah habis. Bila saya dah dapat tu dia dah malam. Jadi saya bersedih sangat masa tu aku pilih cari beg yang mak saya suka tu. Faham. Satu hari malam tu gelap, memang gelap jalan tu. Dia macam berlikur lah ke kiri ke kanan macam tu. Faham. Saya nampak jalan tu mati-mati. Saya nampak jalan tu lurus sumpah. Saya nampak jalan tu lurus. Saya ke kanan. Maksudnya sepatutnya ke kanan tapi saya terus sampai kereta saya masuk dalam gaung. Bila saya masuk dalam gaung tu saya macam masa tu saya dah buka tingkap semua start. Saya punya semua start. Jadi saya dapat buka baru je tingkap. Jadi pertama kali saya fikir kepada saya ambil mak saya tu saya campak kat luar. Saya bukan beg mak saya dulu tau. Saya nak sangat minta tolong macam itu. Dia tak bagikan beg tu kat mak saya. Awak kat mana ni? Saya tak sempat fikir itu kat mak saya. Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Sekejap, saya nak tahu awak kat mana sekarang ni? Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Saya dah sempat keluar pasir. Saya pasir. Sekejap, saya tak faham. Dekat mak saya. Izin. Ui, Wah, ini sih kacau. Coba lo geser. Perhatikan dengan seksama, ini adalah mobil Nida yang kecelakaan tahun 1992 yang mobilnya jatuh ke jurang ketika dia membelikan sebuah tas untuk orang tuanya. Perhatikan dengan seksama, ada seseorang misterius dari dalam mobil melemparkan tas keluar. Jir, berani banget gue Snow. Loh, Snow, kemana lagi tuh anak? Aska, HP gue ketinggalan di sini ya. Ya iyalah bro, kan lo barusan ngasih liat gue ini. Hah, ngigo lu. Orang dari tadi gue diurau siaran sama Juliet. Hah, jangan bercanda deh Snow. Snow, aku suka sama kamu. Terimalah perasaanku. Gak, Lo si nekat. Anak kelas F yang otak yang ngelek kayak kita. Masa memang anak paling jenius dari kelas A? Tapi gue udah 3 tahun suka sama dia. Sadar woi, kita beda kasta. Bentar bokap gue telepon. Halo? Juliet, cepet Kenapa pulang. pak? Ya udah pulang sekarang. Hah? Kenapa rumah baru kita rata sama tanah gini pak? Maaf nak, papa kena tipu. Papa nggak tahu kalau rumah ini dibangun di atas tanah sengketa. Mana uang papa udah habis semua buat beli rumah ini. Rusdi? Lo Rusdi kan? Ya ampun bro, lo kemana aja selama ini gue cariin. Mike? Lo, Mike apa kabar? Lo ngapain di sini? Gue lagi turun ke lapangan, liatin kerjaan kontraktor gue. Wah, hebat banget lo sekarang. Udah jadi pengusaha sukses lo ya. Mantep banget bro. Oh enggak lah, biasa aja. Om ini siapa pak? Ini Om Mike, sahabat papa pas kuliah dulu. Terus rumah kita gimana? Kita mau tinggal di mana sekarang pak? Astaga, ini rumah lurus. Sorry banget, gue nggak tahu. Ya udah, sebagai permintaan maaf gue, kalian sementara tinggal di rumah gue dulu deh. Nanti bakal gue bangun rumah yang lebih bagus buat kalian. Udah usah lah Mike, gak enak gue ngerepotin lo. Nggak laru, santai aja. Dulu pas kuliah kan gue nyusahin lo. Gantian sekarang gue balas budi. Nanti gue suruh anak buah gue angkut barang kalian ke rumah. Pak, ini rumah apa istana? Gede amat. Masuk terus, anggap aja rumah sendiri.
Pasti lepas sendal kali ya, takut kotor rumahnya. Saya Roslyn, istrinya Mike. Rusdi, Halo Tante. Hah, kamu pasti Juliet. Ya ampun, kamu cantik banget. Mau jadi mantu Tante nggak? Anak Tante ganteng loh. Tante bisa aja. Boleh ya Pak? saya mah terserah anaknya aja. Mamaku basket dulu ya. Nah, panjang umur. Itu anaknya. Snow? Ini rumah dia. Dia kan cewek yang nembak gue tadi pagi. Mau ya? Terserah mama aja. Loh, bukannya tadi pagi dia nolak gue? Aduh, ini di mana sih? Di rumah gede banget, gue sampai nyasar. Calon suami gue. Hai. Gue tuh poin aja ya. Maksudnya? Nyokap gue sakit. Kalau depan nyokap, kita pura-pura pacaran. Gue harap lo mau kerja sama. Oh, ini alasannya kenapa dia nurut banget sama nyokapnya. Jadwal tiket. Snow, ini anak loh. Ayo buka mulutnya. Apaan sih? Ih, itu. Good morning. Makan nih. Ya ampun, mama tuh seneng banget liat kalian berdua. Gemes. Anjir, manis banget. Oh iya, minggu depan kalian ada acara gak? Aku free, Mam. Aku gak kemana-mana sih, Tante. Kok Tante sih? Mama, panggil Mama. Hah? Iya dong, soalnya minggu depan kan resepsi pernikahan kalian loh. Minggu depan? Resepsi? Hah? Snow. Bagus deh. Tuh, CKT48 tuh membernya cantik-cantik semua ya. Kawaii, iri aku tuh. Iya woi, mana berbakat banget. Udah suaranya merdu, jago dance pula. Guys, kalian ngefans sama JKT48 kayak kita gak? Duh, jadi malu. Kalian ngidolain Mimi. Ih, nah jodoh. Amit-amit 7 turunan 8 tanjakan gue. Hah? Kok bisa jadi kamu sih, Mimi? Kalian pasti nggak tahu kan? Kalau Mimi dulu sempat jadi anggota JKT48 loh. Tapi yang sekarang udah lulus, terus jadi alumni deh. Sejak kapan? Gak usah ngarang deh lo. Lagian seleksi masuk itu ketat banget. Mana mungkin sih lo mau nubur-nubur kalian bisa keterima. Iya, kok aku gak pernah liat kamu di TV sih? Sekedar informasi aja ya buat orang-orang sok ngerti kayak kalian. Membernya JKT48 tuh ada banyak banget. Jadi ya nggak semuanya bisa tampil pas konser lah. Mimi tuh biasanya di barisan belakang. Halu banget sih lo. Itu mulut belum pernah dirapatin pakai lem tikus ya? Sabar Tifa, sabar. Tapi ini aku cari di Google, nggak ada yang namanya Mimi. Kamu angkatan berapa? Hah? Mimi lupa deh. Mimi tuh nggak lama tau di JKT48. Ya paling semingguan lah. Soalnya jadwalnya padat banget. Nggak cocok Mimi. Capek. Hah? Percaya. Kalau nama ketua kamu inget gak? Hah? Kenapa sih kamu penasaran itu sama Mimi, Juliet? Kamu sirik ya sama Mimi? Mimi tahu sih, Mimi tuh cantik natural, pinter nyanyi, jago dance. Apa cuma Mimi ya cewek yang pernah jadi artis di sekolah ini? Mimi, lu bau mulut terkena asap, mulut tuh pindah ke jidat baru tau rasa. Nih denger, Mimi bakal buktiin. Walau tak seperti yang kamu bayangkan, kamu terlihat bahagia. Lo bisa diem gak? Udah suara lu jelek, false lagi. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat cerita pengalaman horor mereka. Selamat malam Zoe. Malam, Ce. Silahkan. Kejadian ini aku alami bersama teman-temanku beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kita menginap di villa yang kita sewa secara acak. Wah, liburan ya? Iya, kita bertiga berangkat pagi, jadi nyampe di puncak tuh cuma 2 jaman aja. Kita taruh tas di villa, habis itu kita jalan-jalan. Malamnya baru kita balik buat istirahat. Seru banget ya pastinya. Tapi baru aja aku rebahan, tiba-tiba mati lampu, Ce. Waduh. Karena pada ketakutan, kita mutusin buat tidur sekamar di lantai 2. Iya. Malam itu aku kebangun, gak tahu jam berapa. Tapi pas buka mata, aku langsung kaku. Karena aku ngeliat anak perempuan lagi main horden di jendela balkon. Serius? Tiba-tiba anak itu nengok ke arah aku. Aku langsung cepet-cepet tutup mata pura-pura tidur. Samar-samar aku dengar, Yang ini Mayam, tapi suara itu bergeser kian dekat. yang ini Mayam, Terus aku ngerasa hembusan angin dingin di muka aku. Gak berapa lama ada suara. yang ini Mayat. Hah, mateng. Dia tahu kamu bangun. Aku cuma bisa teriak sampai teman-teman sampai aku bangun nanya aku kenapa. Hah? Aku ceritain lah, tapi mereka bilang mungkin aku cuma